Penyusutan aset tetap. Semua jenis aset tetap, kecuali tanah, akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa kebesaran dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunannya kemampuan ini adalah karena pemakaian, kehausan, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, dan ketertinggalan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan dilakukan. Pengakuan adanya penurunan nilai aset tetap berwujud disebut penyusutan atau depresiasi. Penyusutan dapat dihitung tiap-tiap bulan atau ditunda sampai dengan akhir tahun. Terdapat beberapa metode untuk menghitung penyusutan aset tetap berwujud. Ada dua faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. 1. Nilai aset tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan atau dasar penyusutan dapat berupa harga, perolehan, atau nilai buku. 2. Taksiran manfaat mencerminkan besarnya kapasitas atau manfaat aset tetap selama dipakai. Taksiran ini dapat dinyatakan dalam namanya jangka waktu pemakaian atau kapasitas produksi yang dihasilkan. Untuk menghitung penyusutan, taksiran manfaat dinyatakan dalam tarif penyusutan. Dari uraian tersebut, maka secara umum penyusutan aset tetap dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan kali dasar penyusutan. Berikut ini metode yang lazim digunakan untuk penyusutan aset tetap. A. Metode garis lurus straight line method. Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang umur manfaat suatu aset tetap. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya penyusutan per tahun dengan metode ini sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan harga perolehan aset tetap dikurang nilai sisa per umur ekonomis. Sebagai contoh, asumsikan bahwa biaya akuisisi aset tetap adalah 24 juta, di mana estimasi nilai sisa adalah 2 juta dan manfaat ekonomisnya 5 tahun. Penyusutan tahunan aset tetap tersebut dihitung sebagai berikut. 24 juta dikurang 2 juta per 5 tahun sama dengan 4.400.000 penyusutan per. Jika suatu aset tidak digunakan setahun penuh, maka penyusutan tahunannya disesuaikan menurut lamanya pemakaian. Misalkan aset tetap di atas digunakan mulai 1 Oktober, sedangkan akhir tahun fiskal adalah 31 Desember. Maka penyusutan untuk tahun pertama adalah 1.100.000 dalam kurung 4.400 kali 3 per 12. Untuk kemudahan penerapan metode garis lurus, penyusutan tahunan ini bisa dikonversi ke persentase biaya yang dapat disusutkan. Persentase ini ditentukan dengan membagi 100% dengan lamanya umur manfaat. Sebagai contoh, jika umur manfaatnya 20 tahun, maka persentase penyusutan tahunannya adalah 5%, dalam kurung 100% dibagi 20. Jika umur manfaatnya 8 tahun, maka persentase beban penyusutan tahunannya adalah 12,5%, dalam kurung 10% dibagi 8. Dengan demikian, pada contoh di atas, biaya penyusutan dapat dihitung dari 22 juta dikali 20%, dalam kurung 10% per 5. Metode garis lurus sangat sederhana, digunakan secara luas. Metode ini menciptakan transfer biaya yang wajar ke beban periodik jika pemanfaatan aset dan pendapatan yang terkait dengan pemakaian sama dari periode. Metode unit produksi. Jika tingkat pemanfaatan aset tetap bervariasi dari tahun ke tahun dan lamanya umur ekonomis berkaitan erat dengan tingkat pemakaian, maka metode unit produksi lebih tepat dipakai daripada metode garis lurus.
karena metode unit produksi mampu membandingkan lebih baik beban penyusutan dengan pendapatan terkait. Metode unit produksi atau unit production method menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama bagi setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Untuk menerapkan metode unit umur manfaat aset diekspresikan dalam istilah unit kapasitas produktif seperti jam atau mil. Total beban penyusutan untuk setiap periode akuntansi kemudian ditentukan dengan mengalihkan penyusutan per unit dengan jumlah unit yang dihasilkan atau digunakan selama periode. Sebagai contoh, asumsikan bahwa sebuah mesin dengan harga perolehan 240 juta rupiah dan diprediksi nilai sisa 20 juta rupiah diperkirakan memiliki umur manfaat 10.000 jam operasi. Dari data tersebut, maka penyusutan per jam dihitung sebagai berikut. 240 juta rupiah diambil 20 juta rupiah per 10.000 jam sama dengan 22.000 rupiah penyusutan per jam. Dengan mengasumsikan bahwa mesin dioperasikan 2.100 jam selama 1 tahun, maka penyusutan tahun tersebut adalah 46.200 juta rupiah dalam kurung 22.000 rupiah kali 2.100 jam. Saldo menurun. Declining balance method. Metode saldo menurun menghasilkan beban periodik yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat aset. Untuk menerapkan metode ini, tarif penyusutan dari seluruh tahunan terlebih dahulu harus digandakan. Sebagai contoh, tarif penyusutan saldo menurun atas suatu aset yang memiliki estimasi umur manfaat 5 tahun adalah 40%, yaitu 2 kali tarif garis lurus sebesar 20%, 100% atau 100% per 5. Untuk tahun pertama, biaya aset dikalikan dengan tarif saldo menurun. Setelah tahun pertama, nilai buku atau book value yang menurun atau biaya dikurangi akumulasi penyusutan dikalikan dengan tarif yang dimaksud. Sebagai contoh penyusutan saldo. Sebagai contoh, penyusutan saldo menurun tahunan atas suatu aset yang memiliki umur manfaat 5 tahunan dan biaya 24.000 diperlihatkan berikut ini. Tahun 1, harga perolehan 24.000, akumulasi penyusutan awal tahun 0, nilai buku awal tahun 24 juta X tarif 40%, penyusutan tahunan 9.600.000, nilai buku akhir tahun 14.400.000. Tahun 2, 24.000, 9.600.000, akumulasi penyusutan awal tahun, nilai buku awal tahun 14.400.000 X tarif 40%, penyusutan tahunan 5.760.000, nilai buku akhir tahun 8.640.000. Tahun 3, 24.000, harga perolehan 24.000, akumulasi penyusutan awal tahun 15.360.000, nilai buku awal tahun 8.640.000 X tarif 40%, penyusutan tahunan 3.456.000, nilai buku akhir tahun 5.184.000. Tahun 4, 24.000, 18, harga perolehan 24.000, akumulasi penyusutan awal tahun 18.816.000, nilai buku awal tahun 5.184.000 X 40%, penyusutan tahunan 2.073.060, nilai buku akhir tahun 3.110.000
4.000. 10 5 24.000. Harga perolehan akumulasi penyusutan awal tahun 20.889.060. Nilai buku awal tahun 3.110.40.000. X tarif min penyusutan tahunan 1.110.40.000. Nilai buku akhir tahun 2 juta. Perhatikan bahwa pada saat perusahaan menggunakan metode saldo menurun, estimasi nilai sisa tidak diperhitungkan dalam penentuan tarif penyusutan. Nilai sisa juga diabaikan dalam menghitungkan periode penyusutan. Namun aset tidak boleh disusutkan melampaui estimasi nilai sisa. Dalam contoh di atas, estimasi nilai sisa adalah 2.000. Jadi penyusutan tahun kelima adalah 1.110.40.000, yaitu 3.110.40.000 dikurangi 2.000, bukan 1.244.16.000, yaitu jadi 40% kali 3.110.40.000.